balau semua. Justru itu kita akan mereview, kita akan melihat, dan kita akan bereaksi juga kepada mereka atas reaksi mereka yang kacau dan tidak jelas itu. Oke, kita lihat dulu ya videonya, ya, potongan-potongan dari video reaksi mereka yang mereka reaksikan atau mereka tanggapi dengan tanpa kepintaran maupun tanpa otak mereka. Baik, kita lihat ya. Poin dikit bahwa di sini ada sesuatu yang disampaikan manusia yang ada dalam room ini yang kurang mengerti apa itu Al-Quran dan apa itu Bible. Ya, di Bible Anda itu oke lah nama Bible, jangan pakai Alkitab lagi. Mari kita lihat siapa yang terbuka secara umum, secara luas, tidak ada disembunyikan, mana yang harus disimpan di laci sebagian yang ada ayatnya di dalam sana. Kita bandingkan Al-Quran itu bisa dibacakan pakai pengeras suara dan tidak perlu ditutupi. Tidak ada ayat Al-Quran kalau kita membacanya merasakan malu. Tapi di dalam Bible pasti akan merasakan malu yang amat sangat kalau Anda bisa membacakan secara terbuka, baik melalui pengeras suara maupun di tempat umum. Kita ambil contoh saja, apakah ada perempuan Kristen di dalam room itu yang berani membacakan dengan keras seperti yang tercantum dalam lupa saya itu Amsal 7, 18, 19. Oke, ya jadi sebentar. Iya, jadi para begoders ini mengatakan adakah yang berani membacakan ya Amsal tadi 7 ya. Amsal 7 18 19. Oke, ya. Kebetulan di sini ada Sri Kandi kita. Bu Suruh Obre. Baca. Nah, Bu Obre yang baca keras. Dengan keras supaya para penjual takjil yang penjual takjil yang apa ya yang otaknya botol. Cuma 1 sendok teh ini paham. 1 on kali Pak. Sekarang 1 on. 1 on masih kebanyakan. 1 on. Kebanyakan ya? Setengah on. Bukan Pak, 1 sendok teh itu 1 sendok teh udah lebih mantap ya, lagi ya. Iya, itu cuma. Jadi supaya mereka paham apa isi Alkitab itu, bukan isinya dongeng, bukan isinya cerita Sahibul Hikayat 1001 malam yang tidak bisa dibuktikan kebenarannya. Oke, kita buka ya dengan tadi Amsal, supaya kita jelaskan kepada otak-otak mereka. Amsal berapa? 7 ya tadi Pak ya? 7 ayat 18 dan 19. 18, 19. Ya. Baik, kita baca dari atas. Kalau kita main dari atas, enggak main langsung comot seperti penjual-penjual takjil itu. Baik, kita bacakan ya. Oke, Pak Bu Obri. Coba Bu Obri dibacakan. Ya, baca Bu Obri. Di sini ya. Kita lihat dulu Amsal ini berbicara apa. Ya, perikopnya dari Amsal 6 ya, Amsal 6 tentang Amsal 7 ya, menyambung dari sini Bu. Lihat baca perikopnya dulu. Silakan Bu Obri. Nasihat baik.
nasihat tentang perzinahan. Ya, jadi di sini perikop daripada Amsal 7 tadi, ya, ini masih menyambung daripada nasihat. Amsal 6. Ya, enggak, dari Amsal 6 ya, berupa nasihat tentang perzinahan. Sekali lagi untuk para penjual takjil, ya, yang begoders, ya, kaum begoders dan dungulers, Amsal ini berbicara tentang nasihat perzinahan, nasihat tentang perzinahan, bahwa di sini dikatakan, hai anakku, peliharalah perintah ayahmu dan janganlah menyia-nyiakan ajaran ibumu. Oke, kita lanjut ke tadi 7, 18, 19. Oke, Bu Obri, silakan yang keras baca, Bu. Tapi Pak Lidara, boleh saya tambah sebelum Ibu Abre baca dari ayat 32, Amsal 6:32, loncat baru yang tadi loncat. Jadi ini peringatan terhadap perzinaan kan. Jadi mereka tahu ini sambung menyambung. Baca satu ayat Amsal 6 ayat 32, Bu Abre baru loncat yang tadi Pak Lidara kasih biar lengkap. Berbagai nasihat ya kita baca. Ya, lebih baik kita baca dari sini ya, dari 33 aja lah. Ya, disambung ke situ. Oke, baca 32 boleh, Pak. 32 boleh. 32 dulu. Ya. Silakan. Yang keras, Bu Obri, biar begoders itu dengar. Siapa yang melakukan zina tidak berakal budi. Orang yang berbuat demikian merusak diri. Siksa dan cemooh diperolehnya. Malu tidak terhapuskan. Haleluya. Karena cemburu adalah geram seorang laki-laki. Ia tidak kenal belas kasihan pada hari pembalasan dendam. Terus 35. Atas, Pak. 35. Oke, sorry sebentar, saya pindahkan. Ajar, Bu Abre. Oke, lanjut Bu, 35-nya, Bu. Ia tidak akan mau menerima tebusan suatu pun, dan ia akan tetap bersikeras betapa banyak pun pemberianmu. Oke, ke Amsal 7-nya ayat 18, yang para begoders ini mengira Alkitab ini isinya buku porno. Ya, silakan. Ya. Bego otaknya. Ingat ya, tadi ini nasihat ya untuk perzinahan ya. Yes. Marilah kita memuaskan berahi hingga pagi hari dan bersama-sama menikmati asmara. Karena suamiku tidak di rumah, ia sedang dalam perjalanan jauh. Terus Bu, sampai 24 boleh. Ya. Baik. Sekantong uang dibawanya, ia baru pulang menjelang bulan purnama. Ia merayu orang muda itu dengan berbagai-bagai bujukan. Dengan kelicinan bibir ia menggodanya. Maka tiba-tiba orang muda itu mengikuti dia seperti lembu yang dibawa ke pejagalan. Dan seperti orang bodoh yang terbelenggu untuk dihukum. Sampai anak panah menembus hatinya seperti burung dengan cepat menuju perangkap. Dengan tidak sadar bahwa hidupnya terancam. Oke, 24. Oleh sebab itu, hai anak-anak, dengarkanlah aku, perhatikanlah perkataan mulutku. Terus. Haleluya. Ya, kita terus selesaikan sampai 27. Terus ya. Terus. Janganlah hatimu membelok ke jalan-jalan perempuan itu. Dan janganlah menyesatkan dirimu di jalan-jalannya. Yes. Karena banyaklah orang yang gugur ditewaskannya. Sangat besarlah jumlah orang yang dibunuhnya. Rumahnya adalah jalan ke dunia orang mati. Yang menurun ke ruangan-ruangan maut. Nah, ini jelas banget. Ya, jelas ya. Firman Tuhan. Oke. Jadi merinding saya bacanya nih. Untuk para begoders, penjual takjil ya, yang ada di sana, yang berkoar-koar, ya, bahwa ayat Alkitab tidak berani dibacakan. Kalau kita gereja kita boleh pakai toa, terus kalian tidak nyerbu, kita pakai toa yang paling besar.
kita pakai toa yang paling besar sekaligus untuk mengajarkan kalian ya para begoders yang otaknya hanya 1 sendok teh. Ya, yang ada di room tadi apa JCC itu ya. Semua itu ya supaya kalian otaknya terbuka. Tapi oke lah, kita beri pelajaran kepada mereka. Silakan Pak King David, apa maksud daripada ayat tersebut? Ya, kalau kita membaca tadi yang sudah diutarakan oleh Ibu Aubrey, ya, bahwa itu di atas itu kan Amsal Salomo itu kan sebentar Pak Lidara, biar orang-orang begoders ini benar-benar otaknya kita buka supaya pintar gitu, jangan jadi bodoh melulu gitu, jangan jadi bodoh lah, pintar lah ya. Jadi begini, saya tambahkan dulu Pak, karena otak para begoders ini yang 1 sendok teh, ini hanya berpikir otak mereka cuma sampai di selangkangan. Jadi mereka pikir tulisan atau puisi atau kidung pujian daripada Amsal Salomo mereka sambungkan ke pemikiran mesum mereka gitu. Iya, betul Pak Lidara. Silakan. Jadi kitab Amsal ini ditulis oleh Raja Salomo, ya. Kemudian ditulisnya pada abad berapa? Abad 900 sampai dengan 700 sebelum Masehi. Ya. Jadi istilah Ibrani masyal yang diterjemahkan Amsal, ya. Masyal yang diterjemahkan Amsal bisa berarti ucapan orang bijak atau perumpamaan atau peribahasa berhikmat. Karena itu ada beberapa ajaran atau ucapan orang bijak yang agak panjang dalam kitab ini. Ya, saya tidak jelaskan semua. Jadi saya mau berikan masukan kepada para begoders dan dunglers ini, ya, yang tadi dibaca oleh Ibu Aubrey, peringatan terhadap perzinahan yang pertama. Ya, karena Alkitab itu tidak bisa dipisahkan. Ayat satu dengan ayat yang lain itu nyambung semuanya, tidak seperti Al-Quran mereka, ya. Dalam satu pasal itu bisa ceritanya berlain-lainan. Di sini dikatakan peringatan terhadap perzinahan, ya. Kalau kita baca dari atas tuh ayatnya luar biasa. Tadi kita baca siapa yang melakukan zina, ya, tidak berakal budi. Ini luas konotasinya. Zina secara rohani dan juga zina secara jasmani. Barang siapa yang melakukannya tidak berakal budi. Orang yang berbuat demikian merusak diri, kata firman Tuhan. Ya. Kemudian saya ambil saja terakhir ayat 18 dan 19 dari Amsal 7 yang dibahas mereka. Marilah kita memuaskan birahi hingga pagi hari dan bersama-sama menikmati asmara. Karena suamiku tidak di rumah, ia sedang dalam perjalanan jauh. Nah, di sini Amsal ini menceritakan bagaimana seorang pemuda yang terperangkap daripada seorang wanita jalang yang menangkap dia dengan nafsu birahi dan mengajak dia untuk tidur. Ya, ini artinya luas, bukan saja secara harafiah jasmani, tetapi bisa juga secara rohani. Makanya Tuhan memperingatkan melalui Amsal-Amsal yang ditulis oleh Raja Salomo ini yang sangat-sangat berhikmat. Di sini dipakai istilah-istilah seperti ini. Ya, bukan konotasinya ayat-ayat porno. Ingat ya orang Muslim, orang Islam, pakailah akal cerdas kalian. Kalau baca Alkitab itu baca keseluruhannya. Jangan ambil sepotong-sepotong lalu kalian membuat framing-framing. Itu sebuah kesalahan yang sangat fatal bagi kalian. Ya, sebab Amsal 7 ini itu tidak bisa lepas dari Amsal pasal 6. Ya, kalau kamu baca Amsal pasal 6 itu mulai ayat 1 sampai ayat 34 nggak bisa lepas itu. Kemudian sambung dengan Amsal 7 itu dari ayat 1 sampai ayat 27.
Ya, yang terakhir ayat 27 berkatakan tadi, orang yang berbuat zina itu rumahnya adalah jalan ke dunia orang mati. Ya, yang menurun ke ruangan maut. Jadi barang siapa yang melakukan zina, baik secara jasmani, terlebih lagi secara rohani, mereka akan mengalami maut, kematian. Tuhan peringatkan, maka jangan lagi melakukan hal-hal zina, baik secara jasmani maupun secara rohani. Itu maksud ayat ini. Kami orang Kristen tidak pernah takut membaca ayat ini secara keras-keras. Kalau kami diizinkan oleh pemerintah Indonesia pakai toa atau pakai alat pengeras suara, kami akan berkumandang setiap pagi, siang, sore, mungkin 10 waktu. Kami akan membaca kitab-kitab ini. 24 jam. 24 jam kami siap membaca ayat-ayat yang luar biasa. Alkitab ini makin dibaca, makin dahsyat, makin tersingkap kotoran-kotoran, dosa-dosa yang ada di dalam diri manusia. Inilah kitab yang betul-betul sempurna, terjaga, terperinci, terbukti originalnya, bisa diuji secara sains, bisa diselidiki secara arkeologi. Ya, jadi semua tepat sasaran, tidak ada yang tertutup. Alkitab itu bisa menceritakan keberhasilan seorang raja, dia juga bisa menceritakan kegagalan seorang raja. Dia bisa menceritakan kehebatan seorang nabi, dia juga bisa menceritakan kegagalan seorang nabi. Ya, ini siapa punya nih? Tolong ditutup nih, orang Majus tutup dulu, orang Majus tutup dulu. Ya, jadi Alkitab ini Pak Lidara dan semua teman-teman, dia terbuka, tidak ada yang tertutup. Silakan membaca Alkitab. Jadi kalau menyingkapi seluruh perbuatan nabi-nabi, perbuatan raja-raja, semua ada di Alkitab. Perbuatan perorangan pun ada di Alkitab. Ya, bagaimana manusia melawan hukum Tuhan, bagaimana manusia jatuh di dalam dosa, bagaimana manusia terikat dengan perempuan-perempuan jalang, bagaimana Tuhan memakai istilah-istilah persundalan untuk menebus manusia, untuk memperingatkan manusia supaya kembali ke jalan Tuhan. Itu semua diungkapkan secara gamblang, secara terang-terangan. Tidak ada yang disembunyikan, tidak ada yang ditutup. Jadi kalau kalian mengatakan orang Kristen tidak berani baca kitab ini, Anda keliru besar. Ya, sudah terbukti tadi, seorang Sri Kandi dari kekristenan, ya, membaca dengan suara yang lantang. Tidak ada yang kita takut di sini, Pak. Semua terbuka, dan ini adalah firman. Inilah pengajaran yang dipimpin oleh seorang raja yang namanya Salomo, anak daripada Raja Daud, bukan Nabi Daud, bukan Nabi Sulaiman. Dia adalah seorang raja. Kalau ada gelar nabi yang diberikan kepada mereka, itu gelar. Tetapi mereka, Raja Daud diurapi oleh Nabi Samuel menjadi raja. Ya, semua raja-raja itu pasti diurapi oleh nabi. Ya, jadi jelas Alkitab itu tidak ada yang porno. Ya, saya ingatkan lagi teman-teman semua yang ada di seberang RT 6, Gang 6, nomor 6, tidak ada Alkitab yang ayat porno. Semua itu ada sangkut pautnya, ada korelasinya dengan jasmani maupun rohani. Jelas banget ya Pak Lidara, terima kasih. Silakan tambah teman-teman yang lain. Oke, jadi demikian ya para begoders penjual takjil yang nongkrong, yang ngerumpi di JCC. Ya, buka otak kalian, kita adu fakta. Baik, kalau memang mereka hanya membaca itu berdasarkan otak mesum mereka, makanya ketika membaca ayat ini, ya, mereka langsung otaknya langsung menuju ke selangkangan. Itulah otak porno mereka. Jadi mereka anggap ini. Tapi mari kita bandingkan dengan ayat ini. Kita bandingkan dengan ayat ini. Oke, sebentar. Kita bandingkan dengan ayat ini. Bu Obri, tolong dibaca yang keras. Kalau perlu pakai toa juga sekalian. Silakan Bu Obri dibaca. Mantap, kita bandingkan mantap dengan ayat ini.
Ini Al-Marij ya, QS 70 ayat 29. Silakan, Bu Abre. Wow. Oke. Baca yang keras, Bu. Dan orang-orang yang memelihara kemaluannya. Oke, lanjut. Di bawahnya 30-nya. Kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka tidak tercela. Oke. Jadi di sini jagalah kemaluan kalian, para begoders, jagalah kemaluan kalian. Tetapi terhadap hamba sahaya ini, ya, hamba sahaya ini boleh dikatakan budak. Kita lihat di tafsirnya, ya, hamba sahaya ini apa? Ya, kita lihat di tafsirnya. Bongkar kulitin abis. Ya, ya, supaya kita apple to apple. Betul. Ini namanya orang berilmu yang begini. Bukan hanya hoax aja, cerita doang tanpa data. Shalom, shalom. Shalom. Ya, shalom. 29. Oke. Sebentar, saya buka dulu tafsirnya ya, karena mereka kan suka tafsir menafsir. Ayat apa, perkataan Tuhannya bisa ditafsir oleh manusia, berarti manusianya jauh lebih hebat daripada Tuhannya. Iya. Ya, jadi kita lihat parah. Ya, karena oke. Salam sadar. Ya, supaya mereka sadar akan ini ya. Oke. Kita lihat tafsirnya. Dari ayat tersebut. Oke, sebentar. Aduh. Baik, coba dibacakan, tolong. Ya, jadi di sini tafsir daripada apa tadi yang dibacakan ya. Ya, sebentar. Ini, silakan. Ya, saya bacakan aja tafsirnya ya. 29. Yang mana, Pak? Yang 29 ya, Pak ya? Iya ini sebentar. Oke. Saya besarkan dulu. Ya udah cukup. Saya besarkan dulu, nggak kelihatan mungkin. Udah. Oke. Ya. Ya, saya bacakan ya, Pak ya. Ya, silakan. Syahid Abdurrahman bin Nasir As-Sadiq, pakar tafsir abad 14H 29/31. Dan orang-orang yang memelihara kemaluannya, yakni tidak menggunakannya untuk melakukan persetubuhan seperti zina, homo, menggauli istri di dubur, menggauli istri ketika sedang haid, dan lainnya, titik. Mereka juga menjaga untuk tidak dilihat dan disentuh oleh orang yang tidak dibolehkan. Mereka juga meninggalkan perantara haram yang menyebabkan terjadinya tindakan kekejian. Kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak-budak mereka yang mereka miliki, yaitu sahaya-sahaya, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tidak tercela dalam menggauli mereka pada tempatnya. Barang siapa mencari yang dibalik itu, yaitu pada selain istri dan budak, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas, yakni orang-orang yang melampaui batas yang telah dihalalkan Allah, hingga menerjang sesuatu yang diharamkan Allah. Ayat ini menunjukkan haramnya nikah mut'ah.
Karena wanita yang dinikahi secara muta bukan dimaksudkan untuk menjadi istri dan bukan pula berstatus budak. Jadi apa itu, Pak? Iya, oke. Pemuas, Pak. Iya. Pemuas. Bawahnya Pak. Nafsu jadi dong. Iya, bawahnya lagi satu lagi Pak. Oh ya, sebentar. Saya balik dulu biar bisa jelas. Oke, yang ini yang bawah ya. Iya, bawahnya. Oke, langsung aja ya. Surat Al-Ma'arij ayat 29, pasal 29 ayat 29 sampai 31. Sebagian dari sifat mereka. Mereka menjaga kemaluan-kemaluan mereka dan menjaga dari setiap apa yang diharamkan oleh Allah kecuali terhadap istri-istrinya. Dan apa yang Allah halalkan dari mereka yang budak-budak perempuan. Dan itu tidaklah mendatangkan azab. Adapun bagi siapa yang mencari syahwat dan keinginan dari selain apa yang Allah kecualikan, yaitu dari istri-istri mereka dan budak perempuan, maka mereka adalah orang-orang yang melampaui batas, yang membolehkan menerobos aturan-aturan Allah. Iya. Jelas. Jadi di sini jelas hanya boleh kemaluannya dipergunakan kepada istri atau budak-budak yang mereka miliki ya. Soal tafsir silakan mereka menafsirkan sendiri dengan otak mereka. Tapi kita mau lihat dulu apa maksud daripada budak-budak di sini. Kita lihat di KBBI. Kata budak itu apa? Apakah budak itu sama dengan babu-babu atau pembantu-pembantu atau apa? Kita lihat ya. Yang kerennya itu Pak, asisten rumah tangga. Iya, sekarang itu. Budak. Oke, kita cari budak ini ya. Oke, kita lihat di sini ya. Ini adalah KBBI. Jadi supaya nanti jangan para otak mesum, begoder otak mesum ini ngeles, nanti lari lagi. Oh, kalau budak ini, budak itu, ini itu. Gitu. Kita lihat budak di KBBI. Kita lihat arti budak sendiri itu di KBBI. Baik. Budak. Oke. Coba ada yang bisa bacakan. Ya. Dibesari apa dia. Arti budak? Ini dia. Ya. Yang bawah ini ya, pesan redaksi ya. Iya. Enggak, ini budak. Ini. Oh ya. Budak, 1. Budak. Anak, kanak-kanak bermain layang-layang. 2. Ya, budak antek. Bermain layang-layang. Ya, antek. Ya. Hamba, jongos, orang gajian, aku bukanmu. Bukan jadi budakmu artinya. Ya, aku bukan budakmu. Jadi budak itu, budak itu artinya anak atau kanak-kanak bermain layang-layang, ya kan? Ya. Yang kedua, maksudnya begini. Ya. Satu arti daripada budak itu satu bisa anak-anak atau kanak-kanak. 2 yang bermain layang-layang itu ngerti. Ya, antek atau hamba atau jongos atau orang gajian. Jongos artinya pembantu atau babu. Ya. Hamba itu artinya orang yang di bawah dari tuannya. Ada tuan pasti ada hamba. Ada tuan pasti ada budak. Dan budak itu pasti di bawah perintah atau di bawah kemauan daripada sang tuan. Jelas ya? Jelas ya. Jadi kalau budak itu artinya kita bicara dengan data, nggak pakai perkiraan gitu loh. Ya. Jadi budak itu pembantu.
Jadi di ayat ini tadi ya artinya hamba sahaya atau budak-budak. Nah, mengenai itu kita tidak campur ke sana, biar mereka sendiri yang menafsirkan, mereka sendiri menafsirkan dengan otak selangkangan mereka dan dengan otak mereka yang hanya sesendok teh. Dan kalau bisa ini selama 5 kali sehari mestinya dibacakan dengan toa yang 4 penjuru supaya betul. orang tahu. Setuju. Ya, jadi bacakan keras-keras. Berani nggak mereka? Berani ya, nggak, itu. Pak Lidara? Makanya dibaca Aubrey itu. Saya tantang mereka baca keras-keras pakai toa 4 penjuru. Kalau perlu nanti saya sumbangkan toa yang sebesar mobil untuk dibaca 5 kali sehari, setiap hari ayat ini dibaca. Iya. Betul ya. Oke. Siap. Jadi jelas mantap. ya bahwa tadi dikatakan jagalah kemaluanmu ya. Kemudian ayat 29 kita hanya membacakan dan orang-orang yang memelihara kemaluannya. Ayat 30 kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang tadi kita sudah baca tafsirnya. Hamba sahaya ini artinya budak. Budak tadi di dalam KBBI adalah babu atau jongos yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka tiada tercelah. Jadi berarti istri-istri itu banyak istri kan Pak ya? Iya. Istri-istri banyak istri. Lebih dari 1. Hamba saya juga luar biasa. Jadi istri sama hamba juga jadi 1 sama nyonyanya. Buset. Ampun biar aja. Ajaran ini. Itu derita mereka. Luar biasa. Biarin aja. Luar itu urusan biasa. mereka. Kita nggak ikut campur. Ya. Oke. Bisa bertanya. Kita lanjut. Bisa minta waktu. Saya nggak bisa lama. Silakan. Karena ada keperluan. Bisa bertanya, Pak. Oke, terima kasih waktunya. Silakan yang mau tanggapi, silakan satu-satu. Oke, Pak. Saya bisa. Oke. Silakan. Pak Mordekai. Gas full. Mohon maaf dulu nih, belum giliran sudah minta ini karena saya nggak bisa lama. Silakan. Oke, Pak Lidara, mungkin kita bahas dulu tudingan mereka di Amsal tadi ya. Amsal berapa tadi? Amsal 7 ayat 18 19. Bisa dibuka Pak supaya kita bedah di situ. Iya, baik, kita buka lagi. Oke, baik. Kalau dapat sampai ayat 25-nya Pak supaya jelas. Mantap. 25 26. Mantap. Baik. Iya, kita bedah dulu. Sebentar. Supaya backgoders ini paham apa itu selingkuders. Nah, iya. Oke, silakan dibaca Amsal 7 ayat 18. Saya minta Pak Lobo baca, Pak Lobo. Pak Lobo, tolong baca silakan. Pak Lobo. Siap. Pak Lobo. Mantap. 18 19 dulu. Ya, 18 19 bunyi firman Tuhan katakan begini. Marilah kita memuaskan berahi hingga pagi hari dan bersama-sama menikmati asmara. Ayat 19. Karena suamiku tidak di rumah. Ia sedang dalam perjalanan jauh. Oke, terima kasih. Lanjut. Sampai di sini dulu. Oke, jadi marilah ada ajakan ya. Siapa yang mengajak? Apakah Salomo? Kalau Sulaiman saya tidak tahu. Tapi Salomo bukan. Ya, yang mengajak bukan. Karena jelas ini adalah perkataan seorang wanita. Makanya ayat 19 itu dikatakan karena suamiku tidak di rumah. Artinya ini bukan perkataan Salomo. Salomo mengisahkan ada seorang wanita selingkuders yang hidupnya mengancam atau ingin membawa bahugel. Ya kan? Nah, ini dia sudah salah menafsirkan ya. Sudah salah. Di sini sudah jelas kok ini adalah perkataan seorang wanita. Ya, yang kalau dalam Alkitab sering dikatakan wanita jalang gitu ya. Yang gitu, atau pesundal gitu ya. Nah, itu memang perkataan itu harus dikatakan. WTS, harus dikatakan. Ya kan? Alkitab kan jujur.
Nah, jadi udah jelas ya di sini ya, adalah perkataan seorang wanita. Ajakan seorang wanita, bukan ajakan Salomo. Kalau ajakan Sulaiman saya tidak tahu. Nabi Sulaiman saya tidak kenal. Mungkin ya. Kan makanya ajaran mereka memperbolehkan seperti begini. Yang penting beriman kan begitu. Ya. Jadi udah jelas ya. Nah, kemudian ayat 20, Pak Lobo. Ya. Sekantong uang dibawanya. Ia baru pulang menjelang bulan purnama. Nah, ini mengisahkan suaminya ya. Suami wanita tadi ya. Bahwa nanti dia pulang akan membawa sekantong uang. Jadi jangan takutlah selingkuh denganku gitulah ya. Artinya suamiku tidak ada di rumah gitu ya. Ya. Nah, jadi Salomo mengisahkan seorang pesundal atau seorang selingkuders ya yang kehidupannya nggak benar, yang mengancam pemuda gitu ya. Ya. Kemudian ayat 21. Ia merayu orang muda itu dengan berbagai-bagai bujukan. Nah, dengan jelas. kelicikan bibir. Ia menggodanya. Nah, udah jelas wanita ini menggoda seorang pemuda dengan lidahnya, ya. Kan begitu. Betul. Jadi udah dia merayu orang muda itu dengan berbagai macam bujukan, dengan kelicikan bibir, ia menggodanya, kan begitu. Jadi perempuan ini licik, ya, menggoda seorang pemuda, ya. Betul. Aman katanya, karena suaminya nggak ada di rumah. Nah, kan gitu. Nah, makanya ayat berapa lagi? 21. 22. Ya. Maka tiba-tiba orang muda itu mengikuti dia seperti lembu yang dibawa ke pejagalan dan seperti orang bodoh yang terbelenggu untuk dihukum. Nah, ayat 22 ini mengisahkan seorang pemuda yang termakan oleh bujuk rayu wanita itu. Betul. Ya, sebenarnya bujuk rayunya ini membawa maut. Diibaratkan seekor lembu yang ditusuk hidungnya, dibawa ke penjagalan yang akan mati, akan dibunuh. Ya, artinya mengalami kebinasaan karena bujuk rayu wanita itu. Ini yang pesan Salomo, perumpamaan Salomo yang sampaikan ini pesan, jangan termakan oleh bujuk rayu selingkuders wanita-wanita yang seperti itu. Kan begitu. Nah, itu kan dijelaskan di ayat 23. Gimana? 23. Sampai anak panah menembus hatinya seperti burung dengan cepat menuju perangkap dengan tidak sadar bahwa hidupnya terancam. Nah, luar biasa. Ayat 23 ini mengisahkan apa? Pemuda itu dalam bahaya. Bahkan seperti anak panah, ya. Kan begitu. Betul. Nah, kan yang menembus hatinya. Yang menembus hatinya. Membayar ya, bahwa hidupnya terancam. Artinya Salomo memperingati jangan ikuti perkataan wanita seperti itu. Ini kalau dalam jasmania, ini ada pesan rohania seperti yang disampaikan oleh Pak Lobo tadi ya. Jadi kita jangan terbujuk rayu oleh janji-janji manis. Wah, di surga ada ini, ada ini, ada ini. Nah, itu adalah itu adalah janji-janji PHP. Ya. Pengharapan palsu. Iya. PHP selangkangan. Nah, maksud inilah jangan termakan. Kalau kita termakan omongan begitu, kita terancam dalam bahaya. Nah, kemudian ayat 24. Oleh sebab itu, hai anak-anak, dengarkanlah aku. Perhatikanlah perkataan mulutku. Nah, ini baru perkataan Salomo ya. Nah, kita lihat yang Salomo pesan apa yang disampaikan. Silakan. Nyambung 25. Janganlah hatimu membelok ke jalan-jalan perempuan itu. Nah, dan janganlah menyesatkan di jalannya. Nah, jelas justru Salomo di sini melarang, mengingatkan jangan mengikuti wanita itu. Ya. Makanya perhatikan perkataanku, kata Salomo. Aduh, ini begoders ini menafsirkan Alkitab bagaimana? Justru di sini Salomo sangat mulia. Ya, ada wanita diperumpamakan ke seorang wanita begini, mengancam seorang pemuda, mengancam anak-anak Tuhan, ya.
Nah, kemudian kita diingatkan jangan ikuti perkataan itu, jangan seperti sapi yang dibawa ke penjanggalan, itu kita tidak boleh seperti itu maksudnya. Jadi begitu ya, begoders, ya, ini ucapan selingkuders, ya. Nah, jadi jelas ini perkataan seorang wanita. Lagi ini Pak, jelas perkataan seorang wanita. Sudah cukup, saya kira. 2627 Pak, ini mantap Pak. Pak, 2627 mantap. Tanggung. Silakan, 2627 mantap. Karena banyak orang yang gugur ditewaskannya, sangat besarlah jumlah orang yang dibunuhnya. Ayat 27 mantap ini Pak. Rumahnya adalah jalan ke dunia orang mati yang menurun ke ruangan maut. Wah, kacau balau udah jelas luar kan? Biasa. Jadi wanita yang berucap seperti tadi, marilah ya kita memuaskan birahi, itu adalah perkataan perempuan yang menuju maut, ya. Licik. Ibaratnya rumahnya itu adalah jalan ke dunia orang mati yang menurun ke ruangan maut. Ya. Jadi di sini Salomo justru melarang, mengingatkan supaya anak-anak Tuhan jangan termakan kepada janji-janji selangkangan bahwa di surga ada ini ya, itu nggak benar. Artinya otak kita kotor, ya, kita rela berjuang mati-matian hanya untuk membela, untuk mendapatkan 72 bidadari. Ya. Yang berdada montok. Ini ayat ini mengingatkan kita untuk ke situ sebenarnya, ya. Pesan rohaninya begitu. Pak Mordecai, saya mau tanya dulu nih sedikit. Silakan. Kita kan sudah menjelaskan ya tadi secara gamblang gitu ya, secara alkitabiah. Kendalanya di otak mereka ada di mana ya Pak Mordecai? Jadi ya, kendalanya begini. Kata Pak Alidara tadi ya di selangkangan. Jadi begini, Bu, saya jawab Bu Obre. Makanya mereka yang otak-otaknya hanya di selangkangan, nggak bisa geser dari selangkangan perempuan, itu akan mati. Akan maut, menturun ke ruangan maut. Ini mengatakan begitu karena banyaklah orang yang gugur ditewaskannya. Makanya jadi, mereka klop ya. Klop sama otak yang begitu sama ya. Iya. Nah, makanya kita bandingkan lagi dengan ayat ini, Bu. Ada lagi ayatnya. Begini Pak Lidara. Makanya nggak heran kan banyak kan korban kan akibat PHP 72 bidadari. Iya. Nah, banyak korban ini cocok ayat ini. Mati konyol. Lanjut.